Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan tentang bagian-bagian dan keseluruhan part and wholes. Izinkan kami memperkenalkan diri. Yang pertama ada Amanda Regiana Aditya dengan NIM akhir 101. Yang kedua ada Dwi Erlisa Musdasya Fitri dengan NIM akhir 004. Yang ketiga ada Alivia Rahma Nurfadila dengan NIM akhir 142. Yang terakhir ada Dea Della Febri Panjaitan dengan NIM akhir 189. Di sini kami akan menjelaskan tentang pengertian part and goals. Yang kedua ada tujuan dan manfaat. Yang terakhir ada contoh kegiatan. Selanjutnya yaitu ada latar belakang. Parts and Walls dilatar belakangi oleh pentingnya mengenalkan konsep dasar matematika sejak anak usia dini secara konkret dan bertahap. Anak perlu memahami bahwa suatu bilangan atau bentuk utuh tersusun dari beberapa bagian yang saling berkaitan sebelum mempelajari konsep yang lebih kompleks seperti penjumlahan atau pecahan. Dengan memahami hubungan antara bagian dan keseluruhan, anak dapat membangun dasar berpikir logis dan pemahaman konsep bilangan yang akan menjadi landasan dalam pembelajaran matematika selanjutnya. Apa itu part and wholes? Part adalah komponen-komponen atau bilangan-bilangan penyusun yang membentuk satu kesatuan. Sedangkan wholes adalah keseluruhan yang merujuk pada sebuah bilangan yang utuh atau jumlah total yang sedang dibahas. Pengertian part and wholes adalah bagian-bagian dan keseluruhan merupakan kemampuan dasar yang dimiliki anak dalam matematika, yakni pecahan awal. Menurut Dwinarto 1994 menyatakan, part and wholes merupakan pembelajaran yang dilakukan secara bertahap, dari pengenalan atau pembelajaran bagian hingga gabungan dari keseluruhan bagian. Selanjutnya yaitu ada tujuan dan manfaat dari bagian-bagian dan keseluruhan, yaitu ada 3. Yang pertama yaitu ada membangun dasar pemahaman konsep bilangan. Pada tahap ini, anak mulai memahami bahwa bilangan tidak hanya sekadar angka yang dihafal, tetapi angka memiliki makna. Anak dikenalkan bahwa suatu jumlah bisa dipecahkan menjadi beberapa bagian. Lalu, bagian-bagian tersebut bisa digabungkan kembali menjadi satu kesatuan. Misalnya, dari angka 6 bisa terdiri dari 3 tambah 3 atau 4 tambah 2. Dari kegiatan seperti ini, anak belajar bahwa bilangan itu fleksibel dan saling berhubungan. Pemahaman ini menjadi dasar penting agar anak tidak hanya bisa menghitung, tetapi juga anak mengerti konsep di balik angka. Yang kedua, yaitu ada mengembangkan kesadaran numerik sejak dini. Kesadaran numerik berarti kemampuan anak untuk memahami dan menggunakan angka dalam kehidupan sehari-hari. Melalui konsep bagian dan keseluruhan, anak belajar mengenali hubungan antara penjumlahan dan pengurangan, serta membandingkan jumlah benda, seperti mana yang lebih banyak atau yang mana yang lebih sedikit. Anak juga mampu memahami pola dan hubungan antar angka secara sederhana. Hal ini membantu anak menjadi lebih peka terhadap konsep matematika di sekitarnya, tidak hanya saat belajar di kelas, tetapi juga dalam aktivitas sehari-hari. Yang ketiga atau yang terakhir, menjadi landasan untuk konsep matematika lanjutan. Konsep bagian dan keseluruhan menjadi fondasi bagi anak untuk mempelajari materi matematika yang lebih kompleks di jenjang berikutnya. Misalnya, saat belajar pecahan, anak akan lebih mudah memahami bahwa satu benda bisa menjadi dibagi beberapa bagian. Begitu juga dengan konsep nilai tempat, yaitu satuan, puluhan, ratusan, pembagian, dan rasio. Jika sejak dini anak sudah memahami hubungan antara bagian dan keseluruhan, maka proses belajar matematika selanjutnya akan terasa lebih mudah dan tidak membingungkan.
Selanjutnya, contoh kegiatan yang pertama yaitu puzzle angka. Kegiatan ini bertujuan agar anak memahami bahwa beberapa bagian kecil dapat membentuk satu angka utuh. Contohnya, anak akan memasangkan kepingan puzzle angka 1 sampai 10 sehingga terbentuk angka lengkap. Alat dan bahan yang digunakan puzzle angka 1 sampai 10. Langkah-langkah guru membongkar puzzle angka. Yang kedua, anak memasangkan kepingan angka pada tempatnya. Yang ketiga, guru bertanya, ini bagian angka berapa? Kalau semua bagian terpasang, jadi angka apa? Yang keempat, setelah selesai, anak menyebutkan angka secara utuh. Untuk contoh kegiatan yang kedua, yaitu membuat mozaik. Membuat mozaik atau kolase untuk menjadi gambar yang utuh. Contohnya ada gambar jeruk yang kosong dan meminta anak untuk mengisi gambar pola tersebut, sehingga menjadi gambar jeruk yang utuh. Contoh lain seperti ada gambar manusia yang kosong dan meminta anak untuk mengisi gambar pola tersebut, sehingga menjadi gambar manusia yang utuh. Alat dan bahan yang digunakan, kertas warna-warni, spidol, buku gambar, dan lem. Langkah-langkah, yang pertama, siapkan alat dan bahan yang dibutuhkan. Yang kedua, jelaskan kepada anak tentang kegiatan yang akan dilakukan. Yang ketiga, minta anak untuk merobek atau memotong selembar kertas menjadi potongan-potongan kecil. Yang keempat, orang tua menggambar objek yang akan dijadikan sebagai tempat untuk menempel potongan kertas. Yang terakhir yaitu kesimpulan. Konsep bagian dan keseluruhan atau bisa disebut part and wholes merupakan dasar penting dalam pembelajaran matematika anak usia dini. Konsep ini membantu anak memahami bahwa suatu bilangan atau bentuk utuh tersusun dari beberapa bagian yang saling berkaitan. Pemahaman ini menjadi fondasi awal dalam mengenal konsep bilangan, penjumlahan sederhana, serta persiapan menuju konsep pecahan di tahap selanjutnya. Melalui kegiatan konkret seperti puzzle angka dan membuat mozaik, anak dapat menilai secara langsung bagaimana bagian-bagian kecil dapat digabungkan menjadi satu kesatuan yang utuh. Pembelajaran yang dilakukan secara bertahap, menyenangkan, dan menggunakan media yang sesuai dengan perkembangan anak akan membantu meningkatkan kesadaran numerik, kemampuan berpikir logis, serta keterampilan visual spesial anak. Selanjutnya yaitu ada sesi diskusi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan kata disengaja maupun tidak disengaja, kami sekelompok meminta maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.